Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfian Dwi Kirosyadi dari kelas TI 1B dengan NIM 203307064. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas desain analisis sistem mengenai Sistem Informasi Perpustakaan. Deskripsi proyek. Sistem informasi perpustakaan ini adalah sistem yang digunakan untuk mencari informasi yang tersedia di perpustakaan dan peminjaman buku. Dengan sistem informasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi dan meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan secara online di laman https://perpus.madiunkota.go.id. Pencarian buku dapat dilakukan oleh semua pengunjung yang mengakses aplikasi ini. Pengunjung dapat mencari buku berdasarkan katalog yang ada seperti judul buku, pengarang, dan lain-lain. Apabila ingin meminjam, pengunjung harus memiliki nomor anggota perpustakaan. Untuk mendapatkannya, calon anggota dapat mendaftar secara gratis di menu daftar anggota dengan mengisi data-data yang tertera pada formulir pendaftaran anggota, sehingga proses pendaftaran anggota perpustakaan dan peminjaman buku bisa lebih cepat tanpa perlu mengantri di perpustakaan. Proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan ini dikehendaki oleh pihak perpustakaan Kota Madiun. Proyek pengembangan sistem informasi ini dikerjakan oleh tim RIT di Laboratorium Komputer Politeknik Negeri Madiun. Proyek ini dikerjakan dengan menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi. Keadaan current system. Sistem pencarian dan peminjaman buku yang digunakan saat ini belum terotomasi, sehingga banyak tenaga yang harus ditanggung oleh pihak perpustakaan untuk proses pendataan buku maupun anggota. Yang pertama, proses pendataan buku. Yang kedua, proses pendaftaran anggota baru. Yang ketiga, proses pendataan anggota terdaftar. Yang keempat, proses pencarian buku. Dan yang kelima, proses peminjaman buku. C. Lingkup proyek. Berdasarkan keadaan current system tersebut, maka lingkup kegiatan yang akan dikerjakan dalam proyek ini adalah tahap perencanaan, tahap analisis, tahap desain, tahap konstruksi, tahap uji coba, tahap implementasi, dan tahap operasional. Tetapi untuk tahap operasional ini dilakukan oleh tim IT dari Perpustakaan Kota Madiun. Lingkup data yang dikerjakan adalah data buku, data anggota perpustakaan, dan data peminjaman buku. Lingkup proses yang dikerjakan adalah pendataan buku, pencarian buku, peminjaman buku dan status pengembalian buku, penghapusan data buku, pendaftaran anggota baru, pengelolaan data anggota, dan penghapusan data anggota. Lingkup komunikasi yang dikerjakan adalah staf administrasi berwenang untuk melakukan penambahan, penghapusan, dan perubahan data keseluruhan, baik data buku maupun data anggota, serta data laporan peminjaman dan pengembalian buku. Anggota dapat mendaftarkan diri, kemudian mendapatkan nomor anggota perpustakaan, melihat dan mencari buku, serta meminjam buku yang tersedia. Pimpinan perpustakaan berwenang untuk melakukan pengecekan dan tanda tangan laporan data buku dan peminjaman buku. Aliran sistem informasi lama. Laporan-laporan yang ada pada sistem lama, dari hasil observasi langsung pada sistem informasi pendataan buku, peminjaman dan pengembalian buku perpustakaan, serta wawancara dengan pimpinan Perpustakaan Kota Madiun, Bapak Profesor Dr. Haji Rosyadi, AMD.Com, S.Com, M.Com. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi terkait pendataan dan peminjaman buku, serta pendataan anggota baru masih dilakukan secara manual. Bentuk laporan yang diperoleh terkait hasil pendataan dan peminjaman buku, serta pendaftaran anggota baru adalah sebagai berikut. Berikut merupakan lampiran dari laporan pendataan buku baru per periode. Dan berikut merupakan laporan peminjaman buku per periode. Serta berikut laporan jumlah pendaftaran anggota baru per periode. Entitas-entitas yang terlibat pada sistem. Dari laporan yang diterima di atas, maka dapat diperoleh orang-orang yang terlibat pada sistem, yaitu 1. Anggota perpustakaan, 2. Staf administrasi, dan ketiga, pimpinan perpustakaan. Keterangan jumlah laporan dikaitkan dengan entitas-entitas. 3 laporan di atas dicetak sebanyak 2 rangkap, dengan rincian 1 rangkap untuk disimpan pimpinan perpustakaan dan 1 rangkap lagi untuk disimpan staf administrasi perpustakaan. Berikut adalah diagram aliran sistem informasi lama. Keterangan dari diagram tersebut
Anggota perpustakaan menyerahkan data pendaftaran anggota dan data peminjaman buku kepada staf administrasi, lalu staf administrasi mengolah data peminjaman buku secara manual di Microsoft Excel, lalu untuk data pendaftaran anggota diarsipkan oleh staf administrasi satu rangkap berupa laporan jumlah pendaftaran anggota baru per periode. Lalu, hasil pengolahan data peminjaman buku berupa laporan peminjaman buku per periode. Lalu, laporan tersebut diserahkan ke pemimpin perpustakaan untuk diketahui dan ditandatangani. Lalu terdapat juga pendataan buku baru yang datang setiap periode berupa laporan pendataan buku baru per periode. Lalu laporan tersebut diserahkan ke pemimpin perpustakaan untuk diketahui dan ditandatangani. Lalu laporan peminjaman buku per periode dan laporan pendataan buku baru per periode tersebut diarsipkan oleh pemimpin perpustakaan masing-masing sebanyak satu rangkap dan diarsipkan pula oleh staf administrasi masing-masing sebanyak satu rangkap. Bab 2. Aliran sistem informasi baru. Berikut adalah diagram aliran sistem informasi baru. Keterangan dari diagram tersebut, anggota perpustakaan menyerahkan data pendaftaran anggota dan data peminjaman buku kepada staf administrasi. Lalu, staf administrasi mengolah data peminjaman buku dan pendaftaran anggota baru menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Lalu, hasil pengolahan data pendaftaran anggota baru disimpan di dalam database. Hasil pengolahan data peminjaman buku dimasukkan ke dalam database, kemudian diambil lagi datanya berupa laporan peminjaman buku per periode. Laporan tersebut diserahkan ke pemimpin perpustakaan untuk diketahui dan ditandatangani. Terdapat juga pendataan buku baru yang datang setiap periode berupa laporan pendataan buku baru per periode. Laporan tersebut diserahkan ke pemimpin perpustakaan untuk diketahui dan ditandatangani. Laporan peminjaman buku per periode dan laporan pendataan buku baru per periode tersebut diarsipkan oleh pemimpin perpustakaan masing-masing sebanyak satu rangkap. Kedua laporan tersebut kemudian di-scan untuk disimpan kembali dalam bentuk file hasil scan di dalam disk storage. Diagram HIPPO. Berikut merupakan diagram HIPPO dari sistem informasi perpustakaan. Inputnya yaitu data pendaftaran anggota, data peminjaman buku, dan data buku baru. Lalu setelah diproses menghasilkan output laporan peminjaman buku dan laporan pendataan buku. Bab 3. Diagram konteks. Berikut merupakan diagram konteks dari sistem informasi perpustakaan. Untuk anggota, menyerahkan data pendaftaran anggota dan data peminjaman buku ke sistem. Kemudian staf administrasi menyerahkan data pendaftaran anggota, peminjaman buku, data buku baru ke sistem. Lalu staf administrasi mengolah data-data tersebut ke sistem untuk dijadikan sebuah laporan. Lalu laporan tersebut diserahkan kepada pimpinan untuk ditandatangani dan terakhir diserahkan kepada staf administrasi. Diagram DFD level 0. Dari staf administrasi mengirimkan data pendaftaran anggota, data peminjaman buku, data buku baru ke proses input. Kemudian data-data tersebut diolah hingga ke proses pengolahan data. Kemudian dari proses input menuju ke proses pengolahan data, di mana untuk data pendaftaran anggota disimpan di dalam database, sehingga ada dua data yang menuju output, yaitu data buku baru dan data peminjaman buku. Kemudian data-data tersebut dijadikan sebuah laporan, lalu diberikan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Kemudian laporan yang sudah ditandatangan tersebut diberikan ke staf administrasi. Diagram DFD level 1. Ada proses input data anggota, proses input data peminjaman buku, dan proses input data buku. Diagram DFD level 2, yaitu proses pengolahan data pendataan buku baru dan peminjaman buku. Dari awalnya 3 data menjadi 2 data. Diagram DFD level 3, ada laporan pendataan buku per periode untuk pimpinan, laporan peminjaman buku per periode untuk pimpinan, laporan pendataan buku per periode bertandatangan untuk staf administrasi, dan laporan peminjaman buku per periode bertandatangan untuk staf administrasi. Bab 4. Desain output sistem baru. Berikut merupakan desain output laporan pendataan buku baru per periode. Berikut desain output untuk laporan peminjaman buku per periode. Relasi antar tabel. Terdapat 3 entitas, yakni anggota, peminjaman buku, dan buku. Untuk anggota, memiliki 5 kolom. Nomor anggota, nama anggota, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Kemudian ada buku. Buku memiliki 5 kolom. Kode buku, judul buku, asal buku, pengarang, dan jumlah buku. Anggota dan buku sama-sama memiliki peminjaman buku. Sehingga anggota dan buku bertemu di peminjaman buku, di mana fieldnya menjadi 7. Nomor peminjaman, nama anggota, nomor anggota, judul buku, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Desain tabel.
Desain tabel anggota adalah sebagai berikut. Untuk nomor anggota, tipenya integer, panjangnya 6. Nama anggota, tipe varchar, panjang 50. Alamat, tipe varchar, panjang 60. Jenis kelamin, tipe varchar, panjang 10. Telepon, tipe varchar, panjang 15. Dan berikut desain tabel peminjaman buku dan desain tabel buku. Desain input. Berikut merupakan desain input untuk data anggota dan data peminjaman buku. Lalu ada desain input data buku, di mana dalam form ini terdapat kode buku, judul buku, asal lokasi buku, nama pengarang, jumlah stok buku. Lalu ada tombol tambah baru, ubah, hapus, list buku yang telah diinput. Lalu ada kolom pencarian. Desain proses. Desain proses tanggal pinjam, sama dengan hari di mana anggota meminjam. Desain proses tanggal kembali, di mana tanggal pinjam ditambah 7 hari. Desain proses ubah data, value inputan sebelumnya diganti menjadi value inputan baru. Desain proses selesai, data di kotak aktif menjadi kotak selesai. Desain proses tambah baru merupakan data semua inputan terekam di kotak list. Desain proses hapus, data inputan nomor terpilih terhapus dari kotak list. Bab 5. Analisis biaya. Berikut merupakan tabel analisis biaya dan analisis manfaat. Untuk analisis biaya, terdapat biaya pengadaan dan biaya operasional serta perawatan. Total biaya pengembangan sistem tahun 0 Rp21.750.000, tahun 1 Rp2.000.000, tahun 2 Rp2.250.000, tahun 3 Rp2.500.000, dan tahun 4 Rp2.750.000. Untuk tabel analisis manfaat ada dua, yaitu keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Total keuntungan manfaat tahun 0 tidak ada, tahun 1 Rp7.800.000, tahun 2 Rp11.650.000, tahun 3 Rp15.500.000, dan tahun 4 Rp19.350.000. Perhitungan Return of Investment atau ROI. Dari dokumen perencanaan sistem informasi dapat diketahui bahwa proyek sistem informasi bernilai Rp21.750.000. Dari dokumen tersebut dapat dilihat total dari manfaatnya adalah sebagai berikut. Manfaat tahun ke-1 sebesar Rp7.800.000, tahun kedua Rp11.650.000, tahun ketiga sebesar Rp15.500.000, tahun keempat Rp19.350.000. Jadi, total manfaatnya Rp54.300.000. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Biaya tahun ke-0 sebesar Rp21.750.000. Tahun ke-1 Rp2.000.000, tahun kedua Rp2.250.000, tahun ketiga Rp2.500.000, dan tahun keempat Rp2.750.000. Sehingga total biayanya Rp31.250.000. Sehingga perhitungan ROI-nya yaitu total manfaat dikurangi total biaya per total biaya dikali 100%. Jadi Rp54.300.000 dikurangi Rp31.250.000 per Rp31.250.000 dikali 100% sama dengan Rp23.050.000 per Rp31.250.000 dikali 100%. Hasilnya 0,7376 dikali 100% sehingga diperoleh ROI-nya 73,76%. Maka investasi pengembangan sistem informasi dapat diterima dikarenakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 73,76%. Bab 6. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu dengan adanya sistem informasi yang baru, maka akan memperbaharui dan mempermudah aktivitas kerja dari sistem yang lama menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya sistem informasi baru juga dapat menghasilkan keuntungan tersendiri bagi perusahaan atau penggunanya. Terima kasih sudah menonton. Mungkin Anda butuh jasa analisis sistem. Kontak sekarang, kami siap melayani Anda. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.